Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat, bergas, tidak kurang suatu apapun. Marilah kita semuanya belajar bersama-sama tentang haji dan umroh. Karena tentang haji dan umroh ini adalah termasuk rukun Islam yang kelima atau rukun Islam yang terakhir. Untuk itu, sebelum belajar, marilah kita semuanya berdoa agar supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sidna ilman nafi'an, pangamalan mutaqabbalan, wariskon halalan thayyiban. Allahumma amin. Ya. Selanjutnya tentang pembelajaran hari ini, di sini gambarnya adalah Pak Guru bersama dengan bapaknya ini ya, sedang kegiatan umroh tahun 2014. Sudah lama. Tentang belajar haji dan umroh pada pagi hari ini dengan standar kompetensinya adalah memahami hukum Islam tentang haji dan umroh. Kemudian kompetensi dasarnya menyebutkan pengertian ibadah haji dan umroh. Selanjutnya adalah bisa memperagakan pelaksanaan haji dan umroh. Untuk itu indikatornya di situ sudah jelas, ada 9 indikator ya. Ada 9 indikator yang mana 9 indikator itu nomor 1 adalah bisa menjelaskan pengertian haji dan umroh, tata dasar hukumnya, kemudian menjelaskan syarat-syaratnya haji dan umroh, kemudian juga menjelaskan rukun dan wajib haji, menjelaskan rukun-rukunnya, sunah-sunahnya, larangannya, dan juga dalil, fungsi, hikmah, dan di situ cara melaksanakan ibadah haji dan umroh, dan bisa memperagakan pelaksanaan ibadah haji dan umroh dengan melakukan manasik haji terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan sampai ke peta konsepnya. Yang akan dipelajari urutannya adalah ini: haji dan umroh, tentang ibadah haji dan umroh. Kemudian di sini ibadah umroh, pelaksanaan prakteknya nanti, praktek ibadah haji dan umroh, hikmahnya ibadah haji dan umroh. Ya, itu nanti urutannya pembelajaran hari ini. Pengertian haji. Haji adalah mengunjungi Baitullah untuk melakukan ibadah dengan ketentuan tata cara, syarat, dan waktu pelaksanaan juga sudah diatur atau pelaksanaan tertentu. Hukumnya adalah wajib bagi yang mampu, dan wajibnya ini berlaku sekali seumur hidup. Kalau misalnya sampai 3 kali, 4 kali boleh, tapi wajibnya hanya sekali. Lanjut ya. Syaratnya, syarat ibadah haji dan umroh. Pertama ini syarat haji dulu. Islam berakal, merdeka, balik, dan mampu. Islam artinya dia jelas beragama Islam, ya, lahir batin. Sananya Islam lahirnya saja, KTP-nya saja. Kemudian berakal sehat. Merdeka artinya tidak sedang dihukum, tidak sedang dalam permasalahan yang sulit diatasi, termasuk bukan sebagai budak. Kemudian balik itu artinya adalah sudah dewasa. Jadi kalau anak-anak belum wajib ya. Balik itu kalau laki-laki sudah pernah mimpi basah, kalau perempuan sudah pernah datang bulan. Mampu artinya itu adalah mampu biayanya cukup, mampu kesehatannya, lahir batin, jasmani rohani, sehat, kuat, ya. Kemudian juga aman dalam perjalanannya, mampu perjalanannya untuk sampai ke sana. Kemudian rukun hajinya. Nah, di sini ada Pak Guru lagi sedang di Jabal Uhud. Ini Gunung Uhud ini, ya. Gunung Uhud ini, kemudian di sebelah sini adalah makam para pahlawan pejuang Islam. Sini ada makamnya. Ini. Rukun haji adalah ikhram, wukuf di padang Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, dan tertib. Ikhram itu artinya adalah berniat melaksanakan ibadah haji.
Kemudian ditandai dengan berpakaian ihram seperti tadi gambar di depan itu, Pak Guru sudah berpakaian ihram. Wukuf di padang Arafah bermalam ya, di padang Arafah. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian apa itu? Sa'i ya. Sa'i adalah berlari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah 7 kali juga. Tahalul, ini kalau semuanya sudah dilaksanakan tadi, tahalul adalah sebagai tanda bahwa sudah dihalalkan apa-apa yang tadinya dilarang ketika sedang ibadah haji. Dengan ditandai memotong 3 helai rambut atau 3 tempat bagian rambut kepala, bukan yang lain. Dan tertib ya, tertib itu artinya urut, tidak dibolak-balik. Nomor 3 dulu, 2 dulu, nggak boleh. Tadi nomor 1, 2, 3, 4, 5. Tentang wajib haji. Wajib haji adalah ikhram dari miqat, mabit di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Ya. Ikhram tadi ini adalah niat, ya, niat dari miqat, ini tempat niat. Ya. Mabit di Muzdalifah pada malam Idul Adha atau malam 10 Zulhijjah. Kemudian melempar jumroh dengan batu kerikil sebanyak 7 kali. Itu 7 butir, ya, 7 butir dan 7 kali. Melempar 3 jumroh, jumrohnya ada 3, jumroh ula, wusta, dan akobah di Mina selama hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Kemudian bermalam di Mina, tawaf wada, tawaf wada itu mengelilingi Ka'bah lagi ini, ya, wada itu artinya pamitan untuk meninggalkan Masjidil Haram ini. Kemudian menjauhkan diri dari larangan dan segala sesuatu yang diharamkan ketika sedang berhaji. Gitu ya. Sunnah-sunnah haji. Dalam haji itu ada sunnahnya, yaitu melakukan haji ifrad, membaca talbiyah, membaca doa sauseta, membaca talbiyah, membaca zikir sewaktu tawaf, sholat 2 rakaat sesudah tawaf, di Hijr Ismail ini ada nanti ya, Hijr Ismail, dan disunahkan juga mencium Hajar Aswad kalau bisa, ya, kalau bisa. Ini sebabnya sulit untuk bisa mencapai ke Hajar Aswad karena ribuan orang untuk berebut mencium Hajar Aswad di pojok Ka'bah itu, di sudut Ka'bah, ya. Jadi begitu sunah-sunahnya ya. Bagi laki-laki ini ada larangan ya. Bagi laki-laki dilarang memakai pakaian yang berjahit. Dilarang memakai tutup kepala. Nah, pakaian yang berjahit itu ya termasuk kaos dalam, celana dalam itu sudah nggak boleh. Ya. Kemudian dilarang memakai tutup kepala. Nah, peci misalnya nggak boleh. Jadi los. Ya. Tapi kalau mau pakai payung boleh. Ya. Kemudian bagi perempuan dilarang menutup muka dan kedua telapak tangan. Ini. Bagi laki-laki dan perempuan semuanya ini ada beberapa larangan. Ini dilarang memakai wangi-wangian, dilarang menghilangkan rambut atau mencabut bulu badan, dan dilarang memotong kuku, dilarang menikah, menikahkan atau juga menjadi wali. Dilarang berburu binatang liar. Dilarang berhubungan suami istri ketika sedang berhaji. Jadi ini ada larangan-larangan yang harus diperhatikan. Dan jangan sampai larangan-larangan itu kok dilanggar, ya. Nanti kalau larangan-larangan itu dilanggar, nanti akhirnya mendapat denda. Apa dendanya? Nanti ada, ya. Atau kalian bisa buka lagi bukunya nanti tentang ibadah haji dan umroh yang ada di buku paket itu, ya. Selanjutnya, denda atau dam. Dam adalah denda bagi seorang yang melanggar larangan-larangan wajib haji maupun umroh. Ya. Jadi ini adalah larangan-larangannya, kita tidak boleh melanggarnya. Nah, setelah haji selesai, kita masuk pada umroh. Umroh itu apa? Umroh adalah mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk beribadah. Perbedaan haji dan umroh terletak pada waktu pelaksanaannya. Kalau haji itu tadi waktunya tertentu, kalau umroh itu waktunya bebas, ya. Dan beberapa ibadah dalam haji yang tidak dilakukan dalam umroh, seperti wukuf di Arafah,
itu tidak ada di dalam umroh. Jadi ini pengertian ya haji dan umroh. Kemudian hikmahnya haji dan umroh. Hikmah haji dan umroh ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah karena kita diberi limpahan rezeki, nikmat yang begitu banyak, ya. Kemudian juga kita hendaknya melaksanakan kebaikan-kebaikan atas rizki yang telah diberikan oleh Allah. Itu kita dengan berhaji, dengan bersyukur kita. Kemudian yang kedua, menciptakan ukhuwah Islamiyah tingkat dunia. Jadi ketika kita sedang berhaji, orang-orang sedunia ini berkumpul, kita akan tercipta hubungan yang baik, hubungan keislaman. Ya. Kemudian membebaskan diri dari dosa dan menenteramkan jiwa. Jadi kita dengan berhaji, kita akan dibebaskan dari dosa kita. Ya. Jangan sampai kita ketika sedang berhaji, kita malah berbuat dosa. Itu, ya. Kemudian yang berkaitan dengan haji dan umroh lagi adalah nih, menyadarkan dan mendidik kita untuk memenuhi panggilan Allah. Dan menyadarkan manusia bahwa bahaya mengikuti bisikan setan. Ini adalah melihat sejarahnya Nabi Ibrahim. Gitu. Meneladani Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya, termasuk Nabi Ibrahim tadi ya. Dan menggalang persatuan umat Islam sedunia. Ini tadi ketika ukhuwah Islamiyah terbentuk tingkat dunia, maka umat Islam akan bisa bersatu. Kalau umat Islam bersatu, insya Allah dunia ini juga akan semakin baik, ya. Kenapa? Ada saling bantu membantu, saling tolong menolong, ada kerjasama yang baik dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, gitu. Ini ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah haji. Pertama adalah surat Al-Imran ayat 97. Ya. Al-Imran surat ketiga ayat 97. Ini ayatnya. Ya. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan kewajiban haji ke Baitullah. Yaitu bagi siapa yang sanggup untuk mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah itu maha kaya dari semesta alam ini. Ya. Selanjutnya ayat 197 ini. Di sini juga disebutkan bahwa haji dan bulan-bulan yang telah ditentukan. Barang siapa mengerjakan ibadah haji pada bulan tersebut, maka janganlah berkata jorok atau rofas, berkata kotor. Kemudian juga dilarang berbuat maksiat, bertengkar, dan juga pokoknya harus selalu berbuat baik. Ya di sana ya, jangan sampai ketika sedang berhaji kita di sana malah berbuat yang senonoh, berbuat yang tidak baik. Inilah, karena di sana adalah tempatnya adalah tempat suci. Adalah hadis riwayat Ahmad Bukhari. Ya, di sini disebutkan artinya ya, hendaklah kamu segera mengerjakan haji, karena sesungguhnya kamu tidak akan menyadari suatu halangan yang merintanginya. Jadi kalau bagi orang yang sudah sanggup, sudah mampu, maka hendaklah dia pergi haji. Jangan sampai ditunda-tunda, karena yang namanya halangan tidak ada yang tahu. Ada halangan apa tidak nantinya, maka dari itu kita semuanya harus memahaminya. Jadi siapa yang sudah mampu, sudah memenuhi syarat, berangkatlah. Gitu ya. Namun kalau di Indonesia tunggu antrian. Ini saya tunggu antrian. Karena apa? Begitu banyak yang minat pergi haji, sementara kuota untuk masuk di sana itu dibatasi. Maka dari itu, bagi orang-orang yang sudah mendaftar haji, misalnya tahun sekarang daftar, mungkin 30 tahun yang datang baru bisa pergi atau baru bisa melaksanakan. Inilah. Namun zaman-zaman dahulu, zaman tahun 2000-an awal, ya, ini bisa cepat. Nah, karena sekarang mungkin alhamdulillah Indonesia itu sudah semakin makmur, banyak orang yang mampu untuk bisa pergi haji,
dan juga banyak orang yang sudah siap untuk pergi haji, maka sekarang tunggu antriannya semakin banyak, semakin panjang, gitu ya. Kemudian hadis riwayat Bukhari lagi adalah penduduk Madinah hendaknya bertalbiyah memulai haji di Zul Hulaifah, penduduk Syam bertalbiyah di Syufa, dan penduduk Najd bertalbiyah di Karnul Masal. Abdullah bin Umar berkata, telah sampai kepada saya Rasulullah bersabda, penduduk Yaman memulai ikhram dari ya lam lam. Sedangkan penduduk Syam dari mikot, ya, jadi sudah bertalbiyah, gitu ya. Nah, sebelum pembelajaran berakhir, saya kira itu ya yang Pak Guru sampaikan tentang ibadah haji. Ya, pokoknya kalian tetap semangat belajar, jaga kesehatan, rajin bantu orang tua, ya, dengan semangat belajar, jangan putus asa. Tetap berprasangka baik pada siapapun, karena berprasangka baik pada siapapun ini adalah termasuk ibadah juga, ya. Berhusnudon, ya, jangan bersuudon. Ini, jadi tetaplah berprasangka baik pada siapapun. Dan selalu awalilah dan akhiri semua kegiatanmu dengan berdoa, gitu ya. Dari itu, anak-anak semuanya, ya. Saya ucapkan sekali lagi selamat belajar. Semoga nanti kita bisa berhaji, ya. Allahumma amin, ya. Demikian yang Pak Guru bisa sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.